Kita kembali lagi masih membicarakan hal yang menjadi musibah belakangan ini. Kita masih bicarakan banjir. Jadi hingga saat ini banjir masih mengepung beberapa wilayah di ibu kota. Dan tingginya volume air membuat warga kesulitan untuk memasukkan harta benda ke dalam rumah, terutama kendaraan bermotor. Meski lewat seminggu, namun wilayah Petamburan, Jakarta Pusat masih tergenang banjir. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Air memang sudah mulai surut, namun warga belum bisa memasukkan kendaraan bermotor mereka ke dalam rumah. Sejak Kamis malam, jaringan listrik di wilayah Petamburan sudah diaktifkan kembali oleh pihak PLN. Meski penerangan sudah aktif kembali, penjagaan selama banjir masih tetap berlangsung. Terutama karena adanya puluhan kendaraan yang diparkir di luar rumah warga. Sistem keamanan di Petamburan ini ya cukup ramai gitu. Dengan memakai Halong Timur gitu, pakai HT ya. Terus kalau ada kejadian saling komunikasi gitu. Jadi bisa sama-sama kerja menjaga wilayah gitu. Warga di wilayah Kampung Pulo juga melakukan hal yang sama. Demi alasan keamanan, mereka memilih meletakkan kendaraan bermotor di sepanjang jalan Jatinegara Barat. Niken Sasi, Reza Rivalda melaporkan untuk NET. Nah, sebagai tips mungkin setelah selesai banjir, ini memang harus kendaraan-kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor ataupun mobil harus dicek lagi. Karena kemarin juga kita mempunyai informasi bahwa bengkel saat ini banyak sekali yang datang kebanjiran karena banyak sebenarnya apa-apa saja sih rem dan lain-lain yang harus dicek. Iya, ya? pasti sistem kelistrikan, businya, akinya, terus tadi ya rem juga harus dibersihkan karena kampas remnya itu cenderung apa ya, jadi basah, dingin dan jadi kayak waktu kita bahas tuh pada saat rem mobilnya masih aja terus melaju bahaya kan? Karena mobil saya juga setelah ngerendam banjir itu kalau misalnya di rem tuh ada bunyinya. Bunyinya seperti apa? Bunyinya itu seperti gitu. Waduh, paling kayak menyayat gitu ya. Jadi rasanya. kaget kan, saya kira ada orang di belakang saya, ternyata tidak gitu ya, cuma gitu. Karena banyak juga memang yang terjebak banjir mobil-mobil itu. Ketika memperbaiki mobil ke bengkel tuh biasanya biayanya berapa sih teman-teman? Terutama kalau misalnya kena banjir ya. Waduh, cukup banyak. Kenapa? Kalau yang sampai terendam, itu artinya bukan cuma sistem kelistrikan dan juga tadi remnya saja, tapi juga masuk ke bagian interior kan. Jadi karpet-karpet yang sudah masuk ke mobil kan bau. Nah, itu ada yang memang bisa dibersihkan saja, tapi ada yang harus diganti. Nah, itu om saya pernah tergantung mobilnya. Kalau mobilnya Eropa, itu bisa sampai 80 juta, sampai 100 juta. Kalau mobil-mobil yang harganya udah 800-900, biaya perbaikannya 100. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia jual aja mobilnya. 100 juta untuk memperbaiki mobil yang kena banjir. Betul. Bisa beli satu mobil lagi. Karena ternyata tidak semua orang punya mobil-mobil misalnya mewah sekalipun, terus mereka asuransi. Oh Ya kan? gitu. Ada juga mereka beli asuransi, tapi ternyata mereka nggak yang all risk. Jadi tidak termasuk kondisi musibah banjir. Nah, jadi mereka tuh aduh gitu, banyak Kalau yang misalnya menyesal. mobil Eropa aja udah 100 juta, saya menemukan gambar sensasional ini. Ini saya ambil dari otomotif.news.fifa.co.id. Ini adalah mobil Rolls-Royce yang tahun lalu terendam banjir hingga setengahnya. Kebayang dong kalau misalnya mobil Rolls-Royce itu kan harganya MM-an. Bahkan bisa ada yang mengatakan dari 8 miliar sampai 10 miliar begitu. Berarti biaya memperbaikinya berapa kalau misalnya Betul. segini? Nah, itu Rolls-Royce tipe Phantom. Itu saya tahu sekali. Kalau harga sekarang dengan kurs 12.100, 12.200 itu harga udah 13 miliar. Jadi benar kamu bilang 10 M-an kan dulu waktu mungkin kursnya masih 9 ribuan. Ini Phantom, Ghost atau Wraith? Jadi bingung. Soalnya modelnya sama gitu, ada dua mirip, warna ya, tapi kan. pokoknya itu mobil-mobil mahal harganya. Tapi itu pasti masuk tuh ya ke dalam ya? Kalau begini, aduh udah gitu interiornya Rolls-Royce kan bagus banget. Ini juga nih satu lagi nih mobil sport juga nih kejebak banjir di Pluit ini. Kalau ini pasti lebih murah dong biayanya. Ya udah saya nggak apa-apa yang murah gini, saya juga nggak apa-apa, mau juga kalau punya, ya bekasnya juga nggak apa-apa. Iya, oke. Siap. Oke, ya masih berkaitan.